Ya, kita lanjutkan lagi dengan saksi Saudara Ferdi Sambo ya, bahwa sesuai dengan janji yang tadi sudah ucapkan masih melekat ya keterangan saudara ini. Sebelumnya saudara pernah memberikan keterangan di penyidik? Sebelumnya saudara pernah memberikan keterangan di penyidik sehubungan dengan perkara perintangan penyidikan? Sudah yang mulia. Sudah ya. Keterangan saudara itu sudah benar? Sudah benar yang mulia. Namun demikian ya, usahanya keterangan itu sebagai sebuah keterangan saksi, maka tetap sesuai dengan ketentuan KUHP untuk didengar keterangannya di persidangan, di pengadilan ya. Ya yang mulia. Coba saudara ceritakan ya kejadian ya yang terjadi pada hari Jumat tanggal 8 Juli 2022 bertempat di Komplek Propam Polri Duren 3 nomor 46. Ada peristiwa apa yang terjadi pada waktu dan tempat tersebut? Ada peristiwa penembakan terhadap korban Joshua. Ada peristiwa penembakan terhadap korban Joshua. Baik, ya. Penembakan tersebut siapa yang melakukan? Yang melakukan Sebentar Richard. dulu. Penembakan tersebut menyebabkan Joshua Meninggal dunia. meninggal dunia. Ya yang mulia. Baik ya. Berarti ada korban meninggal atas nama Joshua Novelsa Joshua Huta Barat, betul? Ya yang mulia. Betul. Yang merupakan salah satu anggota saudara atau ajudan saudara, betul? Ajudan saya. Di Propam. Propam. Nah, apakah saudara setelah kejadian tanggal 8 Juli tersebut, apa yang saudara lakukan pasca terjadinya peristiwa tersebut? Kait dengan adanya pengamanan CCTV Komplek Polri Duren 3. Apa yang saudara lakukan? Saya langsung ke CCTV yang mulia atau dari awal saya sampaikan setelah penembakan. Saudara ke Duren 3 itu kan 46 Duren 3 itu pada hari Jumat itu jam berapa? Kira-kira pukul berapa? Kira-kira 17 kurang lebih jam 17 lebih kurang. Iya yang mulia. Bersama siapa saja waktu itu, saudara? Bersama driver saya Yogi dan ADC Romer, Azan Romer. Selain dari saudara yang saya sebutkan tadi, ajudan dan driver, siapa lagi yang ke situ? Saya hanya satu kendaraan dengan ADC dan driver menuju ke Duren 3. Duren 3. Dari mana waktu itu? Dari kediaman kami di Saguling. Di Saguling. Saguling dengan Duren 3 nomor 46 itu berjarak lebih kurang berapa jauh? Kurang lebih hanya 500 meter, 2 blok. 2 blok, berarti masih satu kelurahan. Satu kelurahan yang mulia. Kelurahan. Nah, pada waktu itu siapa aja yang ada di situ? Jadi saya sampaikan yang mulia. Ya. Setelah saya masuk ke dalam, saya bertemu Richard, kemudian ketemu juga Kuat Ma'ruf. Ya. Saya karena hari itu akan mengkonfirmasi kejadian yang menimpa istri saya di Magelang. Saya perintahkan Kuat untuk memanggil Joshua. Kemudian Joshua masuk. Ini di nomor 46. Di 46 yang mulia. Artinya Joshua masih ada pada waktu itu? Waktu itu masih ada ya? Iya, masih ada. Masih ada.
Jadi setelah sampai di nomor 46, rumah nomor 46, ya kita singkat sajalah, rumah nomor 46 yang dimaksudkan adalah rumah Komplek Polri Duren 3. Ya. Iya, ya. Ketika saudara nyampe di rumah nomor 46 itu, ya, di situ saudara bertemu dengan Kuat, siapa lagi? Jadi begitu masuk, saya bertemu dengan Ricky. Setelah itu di Grace maksudnya? Di kantor, kemudian saya masuk ke dalam, ketemu Kuat Ma'ruf di dapur. Saya perintahkan untuk memanggil Joshua. Di dalam rumah Duren 3 saya ketemu dengan Richard. Ya. Kemudian, di situ apakah ada istri saudara? Putri Candrawati juga? Oh tidak. Sepengetahuan saya istri saya di kamar. Ya, maksudnya di kamar di rumah itu? Di kamar di rumah itu. Di rumah nomor 46 kan? Demikian yang mulia. Artinya sebelumnya sudah ada rombongan istri saudara bersama siapa saja waktu itu ke rumah? Istri saya, Joshua, Richard, Kuat Ma'ruf. Ya. Dan Ricky sebagai driver. Istri saudara, Ricky sebagai driver? Drivernya Ricky yang mulia. Ya. Richard, Joshua, dan Kuat Ma'ruf. Terus ketika saudara masuk ke rumah itu di carport, saudara bertemu dengan Rizal. Ya. Demikian yang mulia. Kuat Ma'ruf ada di mana? Ketemu kami di dapur. Di dapur. Eliezer ada di mana? Di ruang makan di dalam. Di ruang makan. Terus keberadaan Joshua ada di mana? Waktu itu saya belum lihat. Saudara belum lihat? Belum lihat. Makanya kemudian saudara saya manggil. Menyuruh siapa saudara suruh? Kuat Ma'ruf untuk memanggil Joshua. Saudara tidak tahu dia ada di mana waktu itu? Sebelumnya saya tidak tahu. Terus saudara waktu itu ketika saudara menyuruh panggilkan Joshua, ya, melalui Kuat Ma'ruf, saudara ada di mana waktu itu? Saya ketemu Kuat Ma'ruf di dapur ya. Di dapur. Terus saudara tunggu kedatangan Joshua itu di mana? Di ruang tengah di dalam rumah Duren 3. Di ruang tengah rumah 46 tersebut. Ya. Demikian yang mulia. Di rumah tersebut ada siapa saja tadi yang saudara sebutkan tadi, kah betul? Istri saya. Ya. Kemudian Joshua, Richard. Ya. Kemudian istri saudara ada di kamar, saudara katakan tadi? Ya, ada di kamar. Ya. Kemudian Joshua, Richard, Kuat Ma'ruf, dan Ricky Rizal. Terus kemudian, ya, berapa lama kemudian Joshua pun datang? Demikian yang mulia. Datang, masuk ke dalam, disusul oleh Kuat dan Ricky. Karena hari itu saya akan mengkonfirmasi kejadian yang menimpa istri saya di Magelang. Saya sampaikan ke Joshua, kamu kenapa kurang ajar sama ibu? Setelah itu dijawab dengan nada menantang dan seperti tidak bersalah. Akhirnya saya emosi, saya sampaikan ke Richard, hajar Cat. Kemudian Richard menembak Joshua sampai dengan jatuh. Setelah itu saya panik waktu itu yang mulia, karena saya berpikir tidak akan terjadi secepat itu penembakan ini. Akhirnya saya berpikir bahwa ini harus ada yang bisa saya lakukan untuk menyelamatkan Richard karena sudah menembak Joshua. Setelah itu saya melihat ada senjata di pinggang Joshua. Saya ambil kata Joshua, kemudian tembakan di atas tangga. Apa saudara melakukan itu dengan cara kemudian menembakkan senjata di pinggang Joshua dalam ke dinding? Karena seperti itu saya kemudian saya menilai bahwa yang paling memungkinkan adalah
adanya perlawanan dari korban atau tembak menembak. Beberapa sebelumnya kan kami sudah ada Perkap 1009 penggunaan senjata api yang sering kami sampaikan. Ya, jangan bahwa penggunaan itu dapat dilakukan apabila membahayakan keselamatan diri anggota atau orang lain. Pembelaan diri. Demikian yang mulia. Pembelaan diri, notwir, ya, notestan, ya. Nah, dasar saudara mengkonfirmasi kepada Joshua itu tentang, ya, dalam tanda kutip adanya peristiwa pelecehan yang terjadi di mana? Di Magelang. Di Magelang. Di pelecehan tersebut tidak terjadi di 46. Demikian. Tidak terjadi di 46. Saudara mengetahui adanya pelecehan itu dari siapa? Saya mengetahui itu bukan pelecehan. Waktu saya bertemu dengan istri saya di Saguling. Bahkan lebih sadis dari pelecehan. Istri saya sudah diperkosa, kemudian sudah dianiaya dan diancam. Itulah yang membuat saya emosi, kemudian saya lupa untuk harus melakukan ini yang mulia. Ya, katakanlah seandainya, sekiranya peristiwa itu benar. Ya. Yang saudara katakan adanya pelecehan bahkan perkosaan. Ya. Saudara selaku Kadif Propam, selaku polisinya polisi, apa tidak berpikir panjang? Katakanlah misalnya dengan saudara melaporkan perbuatan yang dilakukan oleh Joshua tersebut. Kenapa saudara melakukan tindakan yang tidak semestinya saudara lakukan sebagai seorang penegak hukum, ya. Tapi ini saudara sebagai Kadif Propam. Ya, itulah salah saya yang mulia, karena pada saat saya konfirmasi mendengarkan keterangan istri saya di Saguling itu, istri saya tidak ingin ini ribut-ribut dan diketahui orang lain karena ini menjadi aib keluarga. Sehingga saya minta untuk, ya sudah, nanti saya akan konfirmasi nanti malam dengan Joshua. Itu yang mendasari saya. Tapi kemudian pada saat saya melintas di Duren 3, saya melihat Joshua di depan pagar rumah Duren 3, saya kemudian mengingat kembali peristiwa itu. Akhirnya saya kemudian memutuskan untuk mengkonfirmasi siang itu kepada Joshua. Nah, pada saat itu saudara, ya, jelas korban sudah tewas, ya, tertembak. Ya. Apakah penembakan itu hanya dilakukan oleh seorang Eliezer saja, atau saudara juga ikut? Penembakan hanya dilakukan oleh Eliezer. Saya tidak membahas lebih lanjut tentang siapa pelakunya. Ya. Bagi kami dalam perkara ini, ya, adanya peristiwa kematian. Demikian yang mulia. Ya, pasca peristiwa kematian tersebut, tentu ada upaya penyelidikan dan penyidikan yang harus dilakukan, ya, oleh penegak hukum, ya, di TKP, ya, yang dalam hal ini tentu Polri. Nah, terkait dengan peristiwa tersebut, apa yang saudara lakukan terhadap, dan kenapa saudara melakukan itu? Adanya perintah untuk melakukan pengecekan dan pengamanan CCTV di komplek tersebut. Itu saudara ketahui bahwa kejadian tersebut terjadi di dalam rumah, kan di luar rumah. Apa maksudnya? Jadi setelah saya menyampaikan ke Richard bahwa saya akan bertanggung jawab atas peristiwa ini, namun kamu harus
bisa menjelaskan nanti ini bahwa ini peristiwa tembak menembak. Nah, selanjutnya karena saya sudah membuat cerita yang tidak benar bahwa ini peristiwa tembak menembak. Jadi itu cerita yang tidak benar. Iya, Yang Mulia. Kapan saudara mengatakan itu tidak benar? Padahal sebelumnya saudara ketika juga menghadap pimpinan Polri mengatakan saudara yang kan pelecehan yang saudara katakan bahwa itu karena ada pelecehan. Bagaimana? Jadi pada saat setelah terjadi peristiwa penembakan itu, saya kemudian menembak ke dinding. Kemudian saya waktu itu memang masih panik, Yang Mulia. Saya kemudian sempat memerintahkan driver untuk memanggil ambulans. Kemudian saya masuk ke dalam kembali. Saya jemput istri saya untuk keluar ke rumah Duren 3 untuk menuju ke Saguling. Nah, setelah itu saya sampaikan ke Richard yang tadi saya sampaikan kepada Yang Mulia bahwa kalau ini saya akan bertanggung jawab, tapi kamu harus menceritakan bahwa ini peristiwa tembak menembak, di mana ada teriakan ibu, kemudian kamu merespon dari atas, Joshua menembak duluan, kamu balas menembak. Nah, dari cerita secara cepat yang saya bangun itu, setelah istri saya berangkat ke Saguling, saya kemudian menelpon Karo Provos, Yang Mulia. Karena cerita yang tidak benar itu kan saya buat ini tembak menembak antar anggota. Iya. Saya hubungilah Karo Provos. Bang, abang tolong ke rumah saya, ada peristiwa tembak menembak. Setelah itu karena ini juga menyangkut anggota Polri, saya menghubungi Karo Paminal. Dek, tolong kamu ke Duren 3. Ini ada ajudan tembak menembak. Selanjutnya saya juga sempat menghubungi Kasubdit 3, Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Yang Mulia. Saudara Arif Cahya Nugraha, Atasannya Ari Cahya, ya. Kombes John. John Wenhart. Nah, karena Kombes John ini ada di Medan, dia sampaikan Ari Cahya ada standby. Kemudian saya menghubungi Ari Cahya untuk datang ke TKP. Kemudian di karpot itu juga saya berpikir bahwa ini harus dilakukan olah TKP. Saya sampaikan tolong hubungi Polres Jakarta Selatan. Kemudian Siapa saudara bilang menghubungi Polres Jakarta Selatan? Iya, Yang Mulia. Siapa saudara hubungi untuk menghubungi Polres Jakarta Selatan? Ajudan yang ada di Duren 3. Maksud saudara itu Kasat Reskrim Polres Jakarta Selatan yang rumahnya bersebelahan dengan rumah dinas saudara di Duren 3 itu? Saya belum tahu kalau kasatnya ada. Kemudian salah satu ajudan menyampaikan bahwa kasatnya ada di rumah. Sudah kamu panggil datang ke TKP. Kemudian kami tunggulah, akhirnya Kasat Serse datang ke TKP. Ridwan Suplanit. Ridwan Suplanit. Kemudian saya antar ke dalam, saya sampaikan cerita yang tidak benar tadi, Yang Mulia. Bahwa ada tembak menembak, ada teriakan istri saya, kemudian terjadi tembak menembak, demikian. Kemudian setelah itu kalau tidak salah Kasat Serse memanggil tim olah TKP, identifikasi dari Polres. Kira-kira berapa lama setelah itu datang ke TKP? Saya tidak tahu pasti waktunya, yang jelas sudah setelah dipanggil itu datang tim olah TKP. Sebelum datang ambulan gitu? Sebelum ambulan itu terakhir, Yang Mulia. Setelah tim olah TKP datang, dari Provos juga datang. Provos ada Kombes Susanto dan anggotanya. Kemudian tim olah TKP masuklah ke TKP untuk melakukan olah TKP. Siapa aja yang ada di situ? Tadi saudara ada nelpon Hendri Kurniawan, Karo Paminal, Karo Provos Beni Ali, ada Ridwan Suplanit, Kasat Reskrim. Ada siapa lagi? Ada penyidik dari Polres Jakarta Selatan dan Cuk Putranto ada? Dia datangnya malam itu. Ya, pada malam itu ada. Ada. Kemudian, ada dia melihat itu saya korban Joshua masih di situ. Saya tidak perhatikan. Baikuni ada, saudara lihat di situ? Kalau Baikuni tidak lihat.
Irfan Widianto ada pada waktu itu? Pada saat Ari Cahya datang, saya cuma melihat dia berboncengan dengan Irfan waktu itu. Pada waktu Ari Cahya datang ke lokasi TKP, ada berboncengan dengan terdakwa Irfan. Seingat saya seperti itu. Kemudian Ari Cahya masuk, bergabung dengan tim olah TKP. Pada waktu itu korban Joshua masih terletak di rumah itu? Seingat saya masih, karena tim olah TKP masih bekerja yang mulia. Tim olah TKP masih bekerja. Terus kemudian, ya, setelah segala sesuatunya ya dilakukan olah TKP oleh siapa? Paminal atau Polres Jakarta Selatan? Dari Polres Jakarta Selatan yang mulia. Yang datang hari itu Paminal hanya Karo Paminal sendiri yang mulia. Karo Paminal sendiri. Ya, kalau Karo Provos itu ada Kombes 1, ada AKP 1 yang mengamankan senjata api dari TKP yang mulia. Bagaimana dengan arahan saudara supaya peristiwa tersebut dilakukan penyidikannya oleh Paminal? Saya perlu jelaskan yang mulia. Jadi setelah jenazah dibawa ke rumah sakit, saya sampaikan untuk Kombes Susanto agar mendampingi penyidik melakukan autopsi di rumah sakit Polri. Kemudian untuk Karo Provos melakukan pemeriksaan terhadap 3 orang yang berada di TKP. Kemudian untuk Karo Paminal saya sampaikan tolong cek CCTV di sekitar kompleks. Siapa? Karo Paminal. Perintah saudara waktu itu kepada Karo Propos untuk melakukan pemeriksaan terhadap 3 saksi yang pemeriksaan sudah masukkan, interogasi atau pemeriksaan pro justisia? Pemeriksaan awal oleh Propos. Pemeriksaan awal. Kenapa diperiksa oleh Propos? Karena ini menyangkut anggota Polri yang mulia. Anggota Polri. Tidakkah saudara tahu peristiwanya peristiwa apa? Berupa tindak pidanakah atau pelanggaran kode etik atau disiplinkah peristiwa terjadi tersebut? Ini peristiwa tidak pidana tapi yang dilakukan oleh anggota Polri, sehingga ada kewenangan dari Propam untuk melakukan pemeriksaan awal yang mulia. Untuk melakukan pemeriksaan awal. Ya, untuk ya. apa pemeriksaan awal dilakukan oleh Propam terkait dengan adanya anggota Polri katakanlah pada peristiwa tindak pidana tersebut? Pemeriksaan awal terkait dengan peristiwa yang terjadi. Seperti itu kita lakukan juga terhadap beberapa kasus tindak pidana, baik itu dilakukan oleh anggota Polri, baik itu dia korban atau tersangka. Bukan hanya pada peristiwa-peristiwa pembunuhan, tapi juga beberapa peristiwa lain seperti tindak pidana korupsi itu kita melakukan penyelidikan dan penanganan awal sebelum dilimpahkan ke penyidik yang mulia. Baik. Nah, jika telah selesai dilakukan, ya katakan pemeriksaan awal, selanjutnya apa yang dilakukan oleh Propam dalam hal ini Paminal, Propos dan Paminal? Setelah dilakukan pemeriksaan itu menyerahkan ke penyidik hasil pemeriksaan maupun barang bukti yang sudah dilakukan pemeriksaan awal oleh Propam. Pemeriksaan awalnya berupa berita acara apa? Berita acara interogasi, pengecekan senjata kalau misalnya itu ada senjata yang ada, kemudian penyerahan barang bukti semua yang ada ke penyidik yang mulia. Jadi kenapa tidak diserahkan saja itu ke Reskrim Polres Jakarta Selatan? Karena memang penanganan awal itu untuk tindak pidana yang dilakukan oleh anggota itu dari Propam yang mulia. Propam. Kapan kemudian ya proses penanganan lanjutan terhadap itu diserahkan oleh Propam ke pihak Polres Jakarta Selatan? Di Reskrim Polres Jakarta Selatan. Untuk kepastiannya saya tidak tahu secara teknis yang mulia. Namun pada tanggal 9 saya mendapat informasi bahwa
penyidik dan Paminal akan ke Duren 3 untuk melakukan prarekonstruksi dan rekonstruksi yang mulia. Penyelidik dari Paminal Dan penyidik dari Polres Jakarta Selatan. dan penyidik dari Polres Jakarta Selatan melakukan Prarekonstruksi dan rekonstruksi di TKP. prarekonstruksi dan rekonstruksi Di TKP Duren di 3. TKP. Tanggal berapa itu? Tanggal 9 yang mulia. Tanggal 9. Tanggal 9 itu pukul berapa? Kurang lebih pukul 14 yang mulia. Ya. Saudara tadi menyebutkan ada perintah saudara untuk Karo Propos melakukan pemeriksaan awal, terus Paminal melakukan pengecekan CCTV. Demikian yang mulia. Untuk tugas Paminal melakukan pengecekan CCTV. Apa maksudnya CCTV? Maksudnya CCTV komplek itu dilakukan pengecekan? Karena saya kira dibutuhkan untuk membuat terang perkara ini gitu. Dibutuhkan untuk Membuat terang perkara ini. Karena di awal saya juga berpikir bahwa tidak ada masalah dengan CCTV di luar ini yang mulia. Karena menyorot ke Duren 3 dan kemudian ke jalan juga. Jadi saya waktu itu berpikir tidak ada masalah dengan CCTV ini. Jadi saya natural memerintahkan kepada Karo Paminal untuk melakukan pengecekan CCTV. saudara mengatakan terkait CCTV tidak ada masalah Sementara waktu itu. sementara itu. Tapi setelahnya saudara mengatakan itu masalah. Setelah tanggal 13 yang mulia. Itu masalah. Masalah. Apa masalahnya? Ya karena itu tidak sesuai dengan cerita yang saya sudah sampaikan ke anggota dan ke pimpinan. Nah, ini yang saya ingin tahu. Iya yang mulia. Cerita yang saudara sampaikan kepada anggota itu apa? Coba saudara jelaskan. Sudah saya sampaikan tadi di awal bahwa ceritanya bahwa saya masuk ke TKP sudah terjadi peristiwa itu. Saudara masuk ke TKP, peristiwa tembak menembak itu Bukan tembak menembak. Oh ya tembak menembak itu sudah terjadi. yang saudara katakan awalnya kan peristiwa tembak menembak. Iya yang mulia. Ya, yang itu juga ya disampaikan oleh Karo Penmas, ya. Iya, Kemudian Kapolres Jakarta Selatan Demikian pada yang waktu mulia. itu. Ya. Itulah salah saya yang Ya. Saya juga membaca di media itu polisi tembak polisi, bukan penembakan terhadap salah seorang polisi. Ya. Itu salah saya yang mulia, saya akan Nah, bertanggung itulah yang saudara ceritakan. jawab. Demikian. Dan itu pada waktu itu saudara sampaikan kepada siapa saja? Pada seluruh anggota yang ada di TKP, ke Karo Propos, Karo Paminal, Ari Cahya, kemudian beberapa pejabat di Propam, bahkan sampai ke pimpinan Polri. Nah, itu sebelum tanggal 13. Demikian yang mulia. Pada tanggal 13 itu, apa yang membuyarkan narasi yang saudara bangun tersebut? Saya sudah sampaikan dalam pemeriksaan bahwa Arif menyampaikan bahwa pada saat komandan masuk itu Yosua masih kelihatan di taman. Yang itu berbeda dengan Skenario atau cerita yang cerita saya yang sudah sebelumnya Demikian. yang mereka anukan. Iya. Terus itu pada waktu itu Arif Rahman itu ke ruangan saudara apakah sendiri atau juga bersama Hendra Kurniawan? Waktu itu Arif Rahman hanya sendiri melaporkan yang mulia. Tidak bersama-sama? Tidak yang mulia. Atau barangkali setelah Arif baru Hendra Kurniawan atau Hendra Kurniawan dulu baru Arif? Arif sendiri yang mulia. Arif sendiri. Demikian yang mulia. Dia ceritakan itu. Ya sambil saya lihat kondisinya memang pucat gitu. Mungkin takut untuk menyampaikan karena ini sudah berbeda dengan keterangan itu. Jadi Arif Rahman pun juga sudah mendengar cerita yang saudara sampaikan sebelumnya itu? Sudah yang mulia. Sudah? Sudah yang mulia. Sudah.
Sehingga dia ketakutan ketika melihat kenyataan berdasar file dari rekaman CCTV komplek Duren 3 tersebut ya diputar di laptop Baikuni. Demikian informasi dari Arif saat itu. Ya, dari informasi Arif seperti itu. Demikian yang mulia. Sebelumnya saudara, saya tanya kepada saudara, ya, peristiwa tanggal 13 yang mengungkap yang membuyarkan cerita saudara tersebut. Ya. Saudara kan juga sempat memberikan arahan atau perintah untuk pengamanan CCTV komplek. Kemudian ketika Arif Rahman melapor supaya itu dihilangkan atau dimusnahkan. Demikian yang mulia. Betul? Benar yang mulia. Kemudian, apakah saudara tahu perintah saudara itu kepada siapa? Kepada siapa saudara sampaikan? Saya perlu jelaskan bahwa di dalam ruangan kerja saya itu, Arif menyampaikan bahwa sebelum ya, ketika peristiwa itu kan saudara ada telepon Hendra Kurniawan. Saya tidak ada telepon yang mulia. Saudara tidak nelpon Hendra Kurniawan? Waktu menelpon itu di tanggal 8. Tanggal 8, kemudian tanggal 9 pagi, saya juga memerintahkan. Tanggal berapa saja saudara menelpon Hendra Kurniawan atau bertemu dengan Hendra Kurniawan? Baik by phone maupun bertemu langsung di ruang kerja saudara atau di kediaman saudara? Tanggal 8 pada saat kejadian, kemudian tanggal 9 pagi saya telepon Hendra Kurniawan, bro, untuk pemeriksaan nanti di Paminal saja. Setelah itu nanti koordinasi dengan penyidik dan mengecek CCTV. Ya. Kemudian saya ketemu lagi. Itu tanggal 9 ya? Tanggal 9 yang mulia. Pukul berapa itu di ruangan saudara atau saudara telepon? Di rumah waktu itu, karena itu hari Sabtu yang mulia. Bertemu langsung di rumah atau saudara telepon dari rumah? Saya telepon dari rumah. Kemudian saya juga menyampaikan saya akan ke Paminal untuk melihat pemeriksaan. Beliau sampaikan penyidik mau ke Duren 3 untuk rekonstruksi. Oh ya sudah, kalau begitu saya tunggu di Duren 3 saja. Akhirnya kemudian jam 2 itu saya menuju ke Duren 3 untuk bertemu dengan Hendra. Dan kemudian bertemu dengan 3 orang saksi yang diperiksa di sana ini dan penyidik Polres Jakarta Selatan. Setelah itu hari Minggu juga saya juga sempat menelpon Hendra untuk datang ke kediaman Saguling karena ada permintaan dari Kombes yang kami utus ke Jambi untuk meminta penjelasan tentang kronologis itu. Akhirnya saya minta Karo Paminal, Karo Propos, Kasat Serse, Kombes Susanto, kemudian Kanit waktu itu ada Pak Cuk juga. Kemudian saya sampaikan nanti tolong Hendra berangkat ke sana, jelaskan kronologis. Kemudian yang kedua ada 3 permintaan waktu itu dari keluarga. Yang pertama minta penjelasan tentang kronologis. Kemudian yang kedua terkait dengan kepindahan adik dari Joshua dan masalah pemakaman. Kemudian saya mintalah untuk Hendra untuk berangkat ke Jambi untuk memberikan penjelasan bersama-sama dengan Kombes Susanto waktu itu, kemudian Kombes Agus, Kanit dan beberapa anggota untuk berangkat ke Jambi. Itu berangkat ke Jambi itu tanggal berapa? Kalau tidak salah hari Senin yang mulia. Senin berarti tanggal 11 Juli ya. Tanggal 11 Juli. 11 Juli. Jadi sebelum berangkat saya juga memanggil Pak Hendra untuk konsolidasi sebelum pemberangkatan ke Jambi terkait dengan apa yang harus disampaikan ke keluarga. Apa perintah saudara kepada Hendra Kurniawan terkait CCTV kompleks tersebut? Saya hanya memerintahkan untuk melakukan pengecekan. Pengecekan. Siap. Maksud pengecekan apa ya?
Pengecekan CCTV yang ada di sekitar kompleks yang mulia. Karena awal itu saya juga tidak menyangka bahwa CCTV di depan gapura Duren 3 itu bisa membuarkan semua cerita ini yang mulia. Jadi saudara kemudian tersadar bahwa kompleks tersebut ya tepatnya CCTV di gapura itu persis mengcover ke halaman saudara. Demikian yang mulia. Halaman tempat di tinggal saudara di nomor 46. Demikian yang mulia. Yang sebelumnya saudara ceritakan bahwa kejadian menembak itu terjadi sebelum saya masuk. Sebelum saudara masuk ke dalam rumah. Ke 46. Demikian ya. Saudara terus jujur ya. Nah, kejujuran saudara juga itu akan ada baiknya bagi saudara. Jadi kemudian oleh karena itulah saudara tersadar untuk melakukan pengecekan terhadap CCTV kompleks tersebut. Setelah ditonton dan dilaporkan oleh Arif yang. Iya, kan tanggal 9 itu kan terdakwa Ivan ini ya mendapat perintah dari Agus Nurpatria. Agus Nurpatria naik ke atas. Hari Hendra Kurniawan, Hari Cahaya, sampai kepada saudara di hulunya. Pengecekan CCTV. Iya, pengecekan CCTV kepada Hendra Kurniawan, kemudian kepada siapa Hendra Kurniawan melanjutkan perintah saudara tersebut, saudara tahu? Saya tidak tahu ya. Tidak tahu. Tapi tahukah saudara pada tanggal 9 Juli tersebut ya, CCTV, decoder CCTV kompleks tersebut sudah diambil oleh terdakwa Ivan Widianto? Saya tidak tahu ya. Tidak tahu? Tidak tahu. Karena saya telah sampaikan tadi bahwa saya tidak terpikir akan ada gambar seperti itu. Ya. Tidakkah Hendra Kurniawan ataupun Agus Nurpatria ya, atau saudara sendiri meminta laporan atas apa yang saudara telah perintahkan? Tidak yang mulia, karena saya pikir itu natural saja untuk mengecek yang mulia. Di tanggal 13-nya itulah baru saya tahu gitu. Seandainya perintah saudara itu dalam rangka pengungkapan kasus atau dugaan tindak pidana tersebut atau mencoba untuk menghindari dari skenario saudara tersebut? Waktu tanggal 9 itu belum ada niatan saya untuk menghindari skenario itu, karena saya yakin bahwa CCTV itu sebenarnya tidak menyorot ke dalam yang mulia. Itu. Jadi tujuan saudara itu supaya skenario saudara itu rapi sedemikian rupa. Bukan, siapa tahu bisa mendukung skenario. Ternyata kan tidak. Saudara orang penyidik, ya, yang benar saja, ya. Yang benar saja saudara beri keterangan itu. Kalau mendukung menurut saudara adalah mendukung, ya, justru itu, ya, apakah tidak dalam pikiran saudara itu justru akan menghancurkan atau membuyarkan skenario saudara itu dengan keberadaan CCTV tersebut? Pada saat itu belum. Belum ya. Dari mana saudara mengatakan pengecekan itu moga-moga akan mendukung skenario saudara tersebut? Karena saya kan tidak tahu kalau posisi Yosua itu jalan ke seperti yang ada di CCTV yang mulia. Jadi saya pikir cuma mobil. Artinya saudara, saya sudah paham. Artinya saudara berusaha, kalaupun sorotan atau coveran kamera CCTV tersebut yang dari gapura tersebut mengarah ke situ, saudara berharap Yosua tidak tertangkap kamera tersebut. Harapannya seperti itu ya. Itu harapan saudara. Tapi itu kan makanya saudara memastikan itu diamankan.
Saya waktu itu hanya natural untuk mengecek saja yang mulia. Iya, itu mengecek itu. Iya. Betul seperti itu kan? Untuk mengecek itu, untuk memastikan kalaupun CCTV itu masih aktif atau nyala. Namun ketika dilakukan pengecekan tidak tercover oleh kamera pada CCTV tersebut. Kalau saya ingin memastikan itu pasti saya akan lakukan di awal-awal yang mulia. Saya biarkan ini terus dilakukan pengecekan oleh mereka sampai pada laporan tanggal 13 yang mulia. Tanggal 11 saya juga tidak meminta hasilnya, 12 juga tidak, tanggal 13 lah baru dilaporkan oleh Arif yang mulia. Ya, kalau andainya saudara mengatakan saudara bertanggung jawab, ya, kenapa tidak saudara berkata sejujurnya saja? Saya sudah menyampaikan sejujurnya yang mulia. Mereka ini nggak tahu skenario atau cerita yang saya buat ini. Mereka hanya melaksanakan kegiatan apa yang harus mereka lakukan yang mulia. Kalau lah misalnya tanggal 9 itu saya pengen tahu, pasti saya sudah minta untuk dibuka hari itu yang mulia. Ya, tapi kan mereka ya yang notabene sebagai bawahan saudara-saudara itu mengatakan takut dengan perintah saudara tidak dilaksanakan. Saya yakin pasti akan dilaksanakan yang mulia. Iya, karena mereka takut katanya. Itu makanya mereka ya, tidak bisa lagi ya menghindar dari perintah saudara tersebut. Mohon maaf yang mulia. Saya salah karena sudah mengarang cerita itu. Tapi saya memerintahkan untuk mengecek itu natural, silakan aja dilakukan pengecekan. Jadi saudara melakukan memerintahkan pengecekan itu karena menurut saudara natural, saudara Ya, lakukan. apa yang harus mereka lakukan saja. Tapi kenapa kenyataannya sepertinya mereka tidak kuasa untuk menolak perintah saudara? Secara verbal saya tidak pernah memaksakan mereka yang mulia. Mungkin secara fisikis mereka pasti akan tertekan untuk melaksanakan itu. Baik ya, saudara mengatakan tadi ada perintah pengamanan. Apakah perintah pengamanan katakanlah kalau itu diawali oleh Pak Minal, apakah disertai dengan kelengkapan surat perintahkah? Seharusnya sudah dilengkapi yang mulia. Seharusnya sudah dilengkapi. Seharusnya sudah dilengkapi. Dilengkapi. Ya. Nah, kemudian ya setelah terjadinya dilihatnya file rekaman CCTV tersebut di laptop ya Baikuni ya, apa yang saudara lakukan setelah itu? Pada saat di ruangan kerja saya, Iya, saudara manggil Arif Arif Rahman, saya sampaikan disimpan di mana rekaman itu, di laptop dan flash disk. Ya sudah kamu hapus dan musnahkan. Saudara tanya di flash disk atau laptop siapa? Saudara tanya kepada Arif Rahman? Saya tidak tanya lagi. Tidak tanya. Karena saya sudah kaget laporan tersebut dan saya juga tidak melihat sampai pada saat pemeriksaan saya rekaman itu yang mulia. Terus apakah saudara mengetahui kemudian perintah saudara untuk supaya file tersebut dimusnahkan? Saudara tanya apakah memang sudah dilakukan oleh yang saudara perintah? Ada saudara tanyakan lagi? Saya tidak tanyakan lagi karena saya yakin mereka pasti akan melaksanakan yang mulia. Akan mereka lakukan? Demikian. Tidak saudara konfirmasi lagi apa sudah dilaksanakan dan apa bukti pelaksanaan atas perintah yang saudara lakukan tersebut? Tidak lagi yang mulia. Tidak lagi? Demikian. Karena saudara yakin bahwa itu akan dilaksanakan? Yakin yang mulia. Yakin. Terus tahukah saudara ya, itu barang bukti berupa dekoder itu sudah diserahkan ke Polres Jakarta Selatan? Saya tidak tahu yang mulia.
Saya tidak sampai ngecek seperti itu. Ya, Cuk kemudian mengatakan kepada pihak Polres Jakarta Selatan untuk dekoder tersebut ya diambil kembali. Waktu hari Senin, karena sudah mulai akan ada ekspos, saya panggil Cuk waktu itu. CCTV-nya di mana? Udah sama saya dan tolong kau copy terus lihat isinya. Hari Senin itu. Hari Senin, tanggal 10. Ya, kemudian dia bilang, nggak apa-apa komandan. Nggak apa-apa, saya tanggung jawab. Nah, itulah yang dilihat tersebut adalah kopian dari dekoder CCTV tersebut. Keterangan dari Arif demikian. Saya tidak melihat. Saya tidak melihat langsung juga. Tidak lihat sampai Tidak dalam lihat. pemeriksaan. Tidak lihat. Tidak lihat yang mulia. Saudara mempunyai kedudukan yang cukup bagus. Ya. Tapi sayang, saudara tidak bisa menahan emosi saudara. Saya mohon maaf Ya. yang mulia. Yang saudara katakan telah merusak harkat dan martabat keluarga. Saya mohon maaf yang mulia. Ya. Itu ya. Fakta yang terjadi seperti ini. Demikian yang mulia. Kemudian setelah ada perintah, adakah saudara melakukan perintah kepada Cuk untuk kembali mengambil DVR yang telah diserahkan ke Polres Jakarta Selatan itu? Saya hanya perintah untuk menanyakan CCTV di mana, kemudian Kepada siapa, Cuk atau Arif Rahman? ke Cuk yang mulia hari Pada Senin. Cuk. Terus Cuk mengatakan apa? Ada sama dia yang mulia. Ada sama dia. Yang ada sama dia itu apa? Waktu itu saya hanya nanya CCTV, kemungkinan mungkin ya decoder atau Dekodernya itu. Itu tanggal 10 ya? tanggal 10 ya. Hari Senin, Hari Senin tanggal 10. tanggal 11 ya. Kemudian dilakukan olah TKP di tempat saudara itu berkali-kali oleh tim sus. Demikian yang mulia. Ya. Tahukah saudara kemudian terkait dengan CCTV komplek tersebut ya, akhirnya dibuatkan laporan oleh Dirti Cyber ya, terkait pengrusakan barang bukti dan atau penghilangan Itu setelah peristiwa yang terjadi pada tanggal 8 itu. Itu setelah saya ditetapkan tersangka di tahanan Makobrimob yang mulia. Itu setelah sudah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di Makobrimob. Demikian yang mulia. Kenapa saudara memerintahkan pada waktu itu kepada Arif Rahman untuk dihapus dan rusak itu CCTV? Dan Ya. saudara mengancam jika ada bocor maka kalian berempatlah yang membocorkannya. Ya, saya tanyakan ke Arif Rahman waktu itu, siapa aja yang sudah lihat? Arif Rahman, Cuk, Baikuni, dan Ridwan. Saya sampaikan, ya sudah, kalau bocor rekaman itu kamu yang tanggung jawab. Segera hapus dan gunakan laptop dan flash disk yang tempat menyimpan rekaman ini. Tapi apakah itu ditindaklanjuti dengan keputusan itu? Apakah saudara tahu? Saya tidak tahu ya. Tidak tahu ya. Saya tidak tahu. Baik saksi ya, Iya yang mulia. kalau jabatan Kadipropam itu, dia sebagai pembina nggak di bagian Propam itu? Maksudnya yang mulia? Sebagai pembina anggota nggak semuanya? Di Iya yang mulia. Termasuk yang di daerah-daerah ya. Demikian yang mulia. Saudara ngerti nggak akibatnya ya? Kalau ya, menyuruh Arif memusnahkan, menghapus file, ya, kemudian berakibat ya, kalau seandainya ya,
peristiwa itu terbongkar, itu berakibat berefek kepada anak buah saudara? Dalam sidang Komisi Kode Etik pemecatan saya sudah menyampaikan semua yang mulia, bahwa saya salah dan saya siap bertanggung jawab. Tapi anggota-anggota yang tidak tahu apa-apa, yang hanya menjalankan tugas, tolong dilihat tingkat kesalahannya. Itu saya sangat mengerti dan saya sangat menyesal itu yang mulia. Karena saudara kan sebagai pembina ya. Iya. Nah, selaku pembina ya, mestinya di kantor saudara itu ada nggak seperti kalau seandainya ada benturan kepentingan ya. Ini kan ada kejadian besar ya, tanggal 8 itu ya, yang menimpa ya, kejadian itu di rumah saudara. Kenapa saudara nggak menyuruh instansi lain untuk mengecek atau mengamankan CCTV itu, tetapi malah saudara menyuruh ke anak buah saudara? Karena di kantor kita itu ya, kalau di birokrasi itu dia ada benturan kepentingan ya. Itu sudah kebijakan pemerintah, termasuk di pengadilan ini juga ada benturan kepentingan. Kalau kita bertugas, kita mengundurkan diri. Nah, ini terjadi peristiwa besar ya, tanggal 8 itu ya. Kenapa saudara tidak memerintahkan atau menyerahkan kasus ini diselidiki oleh instansi lain, karena oleh Paminal? Itu mesti dilakukan. Nah, kenapa nggak saudara lakukan? Saya sudah jelaskan tadi bahwa apabila terjadi peristiwa terkait dengan anggota. Bukan itu maksud saya. Saudara perintahkan cek CCTV itu bukan ke instansi ke saudara, tapi ke instansi yang lainnya, ya, seperti Bareskrim. Toh kejadian ini akhirnya yang melakukan penyidikan tentu kan dari Dit Cyber kan ya. Iya. Nah, itu. Saya bisa jawab ya? Cyber ya. Iya. Coba silakan. Di awal setelah telepon Karo Provos, Karo Paminal, saya kan juga sudah menelpon Bares. Saya tidak membela diri dalam yang mulia. Sudah saya minta Kasubdit di Bareskrim. Kenapa saya berpikiran seperti itu? Karena saya menganggap ini kejadian anggota Mabes Polri yang mulia. Kemudian datanglah Ari Cahya. Nah, memang biasanya saya juga pernah Kasubdit di Bareskrim, biasanya kami membackup Polres gitu, yang mulia. Bukan kami membela diri, kami tahu kami salah yang mulia. Dan ini juga berdampak. Saya sangat mengerti. Tapi Ari Cahya kalau Bareskrim ya kalau Bareskrim ya. Kenapa sudah telepon Ari Cahya? Emang Ari Cahya jabatannya apa di Bareskrim? Saya telepon dulu Kasubdit 3. Saya pernah jadi Kasubdit 3. Saya tahu penanganan terhadap kejahatan kekerasan itu di Subdit yang bersangkutan. Oke. Baik. Ya. Kalau sama terdakwa ini, saudara kenal sebelumnya? Pernah spree saya waktu saya direktur. Oh, jadi pernah bawaan saudara dia? Pernah spree saya waktu saya direktur tindak pidana umum Bareskrim. Itu ya. Ya itu tadi kan berakibat juga kepada si. Saya akuin saya salah. Saya cuma berpikir bahwa dia kan tidak tahu apa-apa yang mulia. Dia juga jangankan dia, saya aja di awal itu belum tahu isinya seperti apa. Di tanggal 13 itulah baru saya dapat laporan, kemudian saya kaget. Saya sudah demikian yang mulia. Berawal dari cek CCTV itu ya. Iya. Nah itu maksudnya kalau di kantor birokrasi itu ada benturan kepentingan ya. Nah, itu yang kita jaga ya. Demikian. Itu harus dimonet dievaluasi kalau di dalam satu kantor itu. Termasuk ada polisi. Iya, yang mulia. Silakan, Pak Umum. Baik, terima kasih yang mulia. Surat saksi ya, Saudara Ferdi Sambo. Iya. Baik, saya tanyakan, saksi punya rumah? Berapa rumah?
Rumah kami bersama keluarga itu di Saguling. Sebelumnya pada saat kami wakil direktur itu tinggal di Duren 346 itu. Yang di Saguling rumah pribadi atau rumah dinas? Rumah pribadi yang di Saguling. Di Kompleks Polri itu rumah hunian ya, tapi bukan rumah dinas jabatan. Rumah dinas jabatan yang 46, nomor 46. Nomor 46. Ada lagi yang di Duren 3 di komplek? Ada satu yang yang kami jadikan posko untuk tempat tinggal ajudan. Ajudan ya, ADC. Di Bangka? Di Bangka itu rumah mertua kami. Baik, di 4 rumah tadi ya? Demikian. 4 rumah dinas. Satu rumah. Itu ada CCTV-nya? Di Duren 3 ada, Saguling ada, Bangka juga ada. Di posko? Di posko sepertinya ada juga, saya tidak ingat lagi. Ada, di Saguling ada ya? Berapa CCTV di Saguling? Di Saguling itu di bawah ada, kemudian di lantai 2 ada, di lantai 3 juga ada, cuma di lantai 3 itu tidak kami hidupkan karena itu ruang privat keluarga. Itu bisa merekam ya? Yang di lantai Saguling? 1 itu bisa merekam, cuma untuk lantai 3 itu tidak karena itu ruang privasi kami keluarga. Berarti ada DVR sama monitornya? Sudah disita oleh Bareskrim semua. Baik, itu posisi DVR monitor di Saguling di mana? Ada yang di pos satpam, ada juga yang di ruang keluarga. Di pos satpam ya? Kalau di Duren 3, apakah juga ada CCTV? Waktu kami masuk, kami pasang CCTV di sana. Tahun berapa dipasang? Kami masuk kurang lebih 2015. 2015. Berapa jumlah CCTV di dalam rumah? Kalau tidak salah ada 6 atau 8. 6 atau 8 CCTV ya? 2 lantai ya rumah di Duren 3? 2 lantai. Di 46 ya? Demikian. Di lantai atas ada juga CCTV? Kalau tidak salah ada 4 ya. Ada 4 ya? Di tiap kamar anak saya, kemudian ada 1 di ruang nonton, di bawah 1, di luar 1, di luar 2. Berarti jumlah semuanya Mungkin 8 ya. 8 ya? Ya. 4 di bawah, 4 di atas? Demikian. Untuk DVR-nya itu posisinya di mana? Di kamar kami, di kamar saya dan istri. Bukan di posko? Bukan. Monitornya? Monitornya di TV saya juga. Posisinya di posko atau di kamar juga? Di kamar pribadi saya dan istri. Kamar pribadi? Ya, kamar utama. Kamar utama ya? Di lantai 1. Bukan di posko, kenapa bukan di posko di DVR-nya diletakkan? Ya, kan itu kan nyorot kegiatan keluarga, jadi nggak mungkin saya perlihatkan ke posko kan. Yang menjaga di Duren 3 siapa? Setelah kepindahan kami ke Saguling itu Kodir. Kodir ya? Demikian. Tujuan saksi masang CCTV di Duren 3 untuk apa? Di rumah. Iya. Ya untuk memonitor, membantu pengamanan ataupun kegiatan dari anggota atau ART yang ada di sana. Baik, saat kejadian apakah DVR CCTV-nya masih aktif? Jadi saya perlu jelaskan, setelah kejadian penembakan itu kemudian saya membuat cerita itu, di carport saya menanyakan ke Kodir, CCTV di dalam hidup enggak? Tidak Pak, saya sudah lapor Joshua, belum diperbaiki. Nah, saya pikir saya percaya. Akhirnya kemudian pada saat kejadian saksi tanya atau sebelum? Setelah kejadian. Setelah kejadian? Ya. Kemudian di tanggal 12 itu ada pengecekan oleh tim gabungan. Di saat itu saya kemudian memanggil Dir. Dir, itu CCTV di rumah bener mati nggak? Bener Pak, saya sudah sempat WA ke Joshua. Saya bilang, mana WA-nya? Saya lihat kalau nggak salah di bulan Juni dia sempat WA Joshua. Itu juga sudah kami sampaikan nanti di pembelaan di kasus kami. Di situ disampaikan, Om CCTV mati, tolong diperbaiki. Hanya dijawab oleh Joshua,
Ya, tapi sampai hari kejadian itu tidak diperbaiki. Yang rusak apa? CCTV-nya, DVR atau apa? Saya tidak tahu sampai. Tidak tahu. Ya. Berapa jumlah DVR di Duren 3? Saya pastinya juga saya tidak tahu. Karena saya Kan di kamar saksi. kan saya sudah pindah semenjak 2019 ke Bangka, kemudian dari Bangka ke Saguling. Saksi tahu ya, DVR, CCTV itu sistem elektronik ya? Ya, sistem elektronik. Iya. Iya. Tadi saksi sampaikan ada yang rusak ya. Maka saya tanya apakah CCTV-nya atau DVR-nya yang rusak atau monitornya? Saya tidak tahu pasti itu karena kodir yang menyampaikan ke Joshua. Artinya kalau DVR-nya rusak, Bentar, penuntut umum ya. Itu CCTV, ya, kan ada monitor di ruang utama. Apakah tidak terhubung dengan handphone saudara? Sudah tidak lagi, Yang Mulia. Sudah tidak lagi. Sudah tidak lagi. Jadi saudara tidak bisa memantau apakah ini dalam keadaan rusak atau mati, tidak tahu. Saya tidak pantau lagi, Yang Mulia, karena kami sudah pindah rumah. Karena pindah ke Saguling tadi, Demikian ya. sehingga saudara pun tidak Demikian. memasang itu di handphone saudara. Demikian ya. Mulia. baik, artinya kalau salah satu rusak, CCTV atau DVR saksi tahu fungsinya untuk apa? Ya, untuk merekam. Merekam ya? Iya, Kalau DVR rusak berarti sistem ini nggak berjalan ya? harusnya begitu. Harusnya begitu ya? Iya. Artinya apapun yang disorot oleh CCTV tidak ada hasilnya ya? Tidak ada video rekamannya ya? Harusnya ya. Harusnya seperti itu. Iya. Itu milik saksi yang di Duren 346 atau pengadaan dari instansi? Maksudnya di rumah saya. Iya, yang Oh, pengadaan sendiri. CCTV sama perangkat DVR sama monitornya. Iya. Itu beli sendiri ya? Kapan saksi beli? Waktu mulai masuk 2015. 2015. Ya, 2015. Berapa kali rusak? Aduh, saya tidak tahu pasti berapa kali rusak. Tapi selama saya di sana waktu masih tinggal di Duren 3 itu masih aktif, masih hidup lah. Kalau rusak siapa yang memperbaiki? Biasanya kodir yang menghubungi yang memasang biasanya. Siapa teknisinya? Oh, saya tidak tahu. Tidak tahu. Saya tidak sampai ke situlah untuk teknis. Kalau yang di posko itu milik siapa? Di posko pos satpam atau Yang di ADC. Kan Duren 354 ya? 54. Itu saya juga tidak tahu pasti apakah ada CCTV atau tidak. Yang di Saguling Di Saguling ya, milik pribadi juga ya? milik pribadi. Baik, kalau yang Posapan saya tanya, itu milik siapa? Jadi saya perlu sampaikan karena waktu kami di Kompleks Polri Duren 3 itu kan banyak terjadi pencurian. Kemudian saya berinisiatif lah untuk memasang CCTV di areal kompleks itu untuk memudahkan satpam melakukan pengawasan. Karena banyak terjadi pencurian waktu itu. Kemudian dipasanglah, kalau tidak salah ada 4 atau 6 kamera di pojok-pojok itu. Kemudian layar monitor dan DVR-nya itu di pos satpam. Yang saya tanya itu milik siapa yang di Posapan? Yang milik, ya kalau ditanya milik, saya yang beli gitu. Kapan saksi beli? Ya pada saat 2015 atau 2016. Ada bukti pembeliannya? Ya kan tidak ada bukti pembelian. Tidak ada. Berapa yang saksi beli? Yang saksi beli apa? CCTV, DVR, monitor, perangkat atau sebagian? Waktu itu saya berbagi dengan salah satu penghuni kompleks waktu itu. Berbagi ya. Berapa DVR yang dibeli? Seingat saya satu ya. Satu ya. Mereknya apa? Saya nggak ingat. Tidak ingat ya. Satu itu tampilannya cuma 4 channel ya? Seingat saya gitu. Iya. Artinya saksi cuma tahu di situ ada satu ya? Karena saya juga jarang ya ke situ, saya hanya sudah menyerahkan ke satpam untuk mengelola dan melakukan pengecekan di pos satpam itu.
Saksi tahu yang satu itu yang dibeli? Saya tidak tahu. Tidak tahu ya. Tidak ingat. Kalau di situ ternyata ada 2 DVR, saksi mengetahuinya? Saya tidak tahu. Tidak tahu ya. Iya. Kalau ternyata monitornya itu tampilannya sudah 9 channel, saksi tahu? Saya tidak tahu. Tidak tahu juga. Iya. Ada berapa CCTV menangkap situasi, jumlahnya saksi tahu? Saya tidak tahu pasti. Apa? Tidak tahu juga. Ya. Artinya tidak tahu ya berapa. Kalau ternyata di situ sudah ada 2 DVR ya. Saksi tahu siapa satpam di komplek tersebut? Setahu saya 2, Marjuki sama satu lagi Jafar. Abdul Jafar ya. Ya. Mereka yang sebagai Satpam di situ. satpam di situ dan juga sebagai petugas untuk operator CCTV DVR. Ya hanya satpam saja, mungkin dia sudah diajarin juga untuk melihat CCTV itu. Ya. Artinya yang satu DVR lagi bukan saksi yang beli, gitu ya? Saya tidak ingat pasti ya. Artinya kepentingan pos satpam di situ untuk kepentingan pribadi saksi atau kepentingan untuk warga di situ? Kepentingan kompleks lah. Komplek ya. Artinya DVR yang ada di situ sama seperangkat CCTV sama monitornya ternyata ada 2 situ, itu milik komplek atau milik siapa? Ya milik bersama lah. Bersama, milik warga ya? Tapi pengadaan dari saya. Yang satu, Ya saya yang tidak keterangan saksi satu ya? karena sudah lama ya itu, jadi saya lupa 1 apa 2 yang saya ada. Yang jelas saya minta untuk itu dipasang di sana untuk membantu pengamanan satpam. Tadi sudah ada keterangan saksi ya, 1/2015. Saksi tahu kalau itu rusak yang di pos satpam, siapa teknisi yang memperbaikinya? Saya tidak tahu. Biasanya mereka sudah saling berhubungan dengan teknisi yang memasang pertama. Saksi kenal dengan Supriyadi alias Santo? Saya tidak tahu. Tidak tahu ya. Tidak kenal lah. Dari informasi beberapa saksi menyatakan yang memperbaiki adalah Supriyanto alias Supriyadi alias Santo. Saya tidak tahu. Saya tidak kenal. Baik, untuk CCTV yang di pos satpam itu ada yang mengarah ya, arah jalan ke rumah saksi. Ya, ada di depan gapura itu mengarah ke rumah saya sampai dengan pintu keluar. Satu ya, satu CCTV yang mengarah ke rumah saksi. Satu CCTV, seingat saya. Artinya tadi saksi sampaikan yang di rumah saksi kalau salah satu rusak ya, di VR-nya. Artinya sistem tidak berjalan ya. Tadi saksi tahu ya, sisi di pos satpam itu terakhir diambil ya? Saya tidak tahu itu. Tidak tahu. Tidak tahu. Waktu di tanggal 10 kan saksi sampaikan kepada saudara Cuk, tanggal 11 ya, hari Senin. Oh, hari Senin. Iya. Ya. CCTV, tolong kamu copy dan kamu tonton. Lihat. Itu CCTV yang mana? Yang saya maksudkan mungkin dari CCTV depan pos satpam. Yang pos satpam kan? Iya. Yang di pos satpam. Iya. Saksi tahu siapa yang ngambil dari pos satpam? Saya tidak tahu. Apakah saudara Cuk Putranto? Saya tidak tahu. Tidak tahu. Tidak tahu. Saya Cuk Putranto tidak pernah menyampaikan kepada saksi yang di pos satpam itu dia mengambil atau terdakwa Irfan? Tidak menyampaikan ke saya hanya menyampaikan bahwa CCTV mana. Dia sampaikan ada sama saya. Kamu sudah lihat, kamu copy dan lihat isinya seperti apa. Dia sampaikan nggak apa-apa komandan, udah nggak apa-apa, saya tanggung jawab. Artinya yang saksi suruh copy itu dari DVR-nya? Harusnya sih seperti itu ya. Bukan ambil DVR-nya? Oh bukan. Saksi kan sebagai pernah juga di Pidum ya? Ya. Sebagai penyidik ya? Penyidik ya. Pernah sebelumnya mengambil sebagai penyidik melakukan penyidikan terhadap barang elektronik? Sering. Sering. Jadi kami biasanya apabila ada informasi terkait
CCTV di lokasi kejadian itu kita mengambil kemudian mengganti ini untuk bisa yang punya. Yang diambil datanya atau di VR-nya atau barangnya? Jadi berdasarkan pengalaman kami di penyidikan, pernah itu menjadi masalah begitu penyidik langsung tanpa sertifikat mengcopy dari DVR dan itu dipermasalahkan di persidangan karena dia tidak punya keahlian. Makanya kemudian kami di penyidik biasanya itu di Polda Metro mengambil kemudian mengganti, setelah itu menyerahkan pelapor untuk dibuka sesuai dengan sertifikasi dari mereka dalam rangka pembuktian. Artinya untuk ngambil datanya jadi dipermasalahkan di pengadilan, saksi bilang kan? Ya. Apalagi ngambil barangnya. Ya. Tadi saksi sampaikan di rumah saksi kalau di VR-nya salah satu rusak, itu sisi tidak berjalan. Ini di VR-nya diambil. Ya, apakah tidak mengganggu sistem ya, yang di pos sapam tadi? Saya kan tidak tahu di VR itu diambil atau tidak. Saksi tidak tahu mengenai Saya hal tidak tahu. kapan. Kalau itu diambil, saksi pernah sebagai penyidik, itu bisa diambil suka-suka gitu atau memang harus ada prosedurnya? Penyidik yang harus mengambil. Yang saya tanya, apakah harus ada prosedur atau cuma bisa ngambil gitu aja? Ya harap ada prosedurnya. Ada prosedurnya. Apa Iya. prosedurnya? Ya saya nggak tahu karena saya bukan penyidik lagi. Jangan tanyakan pendapat ke saya terkait dengan pengambilan CCTV. Enggak, tadi saksi sampaikan saksi pernah juga. Ya, Kelengkapan prosedurnya apa saja secara administrasi? ya tanyakan ke penyidik, jangan tanyakan ke saya. Baik. Secara saksi lah ya mengenai hal Iya. itu. Tadi saksi sampaikan saksi 2 kali yang menyuruh Hendra Kurniawan ya untuk cek dan menambahkan CCTV ya. Tanggal 8 dan Tanggal 8 dan pagi tanggal 9. 9, Ya? Tanggal 9 ya. Tadi saksi sampaikan, saya catat itu tujuannya diambil biar untuk terang kasus. Itu tadi saya catat keterangan saksi. ya, harusnya seperti itu. Tadi kan saksi sampaikan juga, ternyata saksi mengetahui ini bukan cerita sebenarnya, tapi adalah skenario yang saksi sampaikan kan? Itu di tanggal 13 baru saya mengetahui. Enggak, di awal kejadian di hari Jumat tanggal 8, kan saksi sebenarnya sudah mengetahui, ini bukan cerita sebenarnya. Iya, Tanggal 8 itu kan? iya. Artinya di tanggal 9 saksi juga mengetahui kan, kalau itu bukan cerita sebenarnya. Ya, saya masih bertahan dengan. Kenapa saksi sampaikan kepada saudara Hendra Kurniawan untuk cek dan amankan, cek CCTV komplek untuk buat terang kasus? Setelah saksi tahu ini cerita bukan sebenarnya untuk membuat terang. Saya sudah sampaikan tadi bahwa. Tadi sudah disampaikan. Kalau saudara simak tadi sudah disampaikan. Ya. Yang lain saja. Yang sudah ditanyakan, jangan tanyakan lagi. Terkait yang hari Jumat, Iya. untuk kepentingan apa Ari Cahya saksi panggil datang ke Duren 3? Saya sudah sampaikan tadi bahwa karena saya berpikir bahwa ini anggota Mabes Polri, ya saya hubungi Bareskrim. Karena saya juga pernah jadi Kasubdit 3, hubungilah Kasubdit 3 pengganti saya itu untuk datang ke lokasi. Tapi karena dia ada di Medan, maka kemudian Ya, tadi sudah diterangkan. Tadi saksi sampaikan Ari Cahya untuk bergabung dengan tim olah TKP. Apa memang seperti itu? ya harusnya begitu ya. Kalau dia tidak lakukan ya tanyakan ke Ari Cahya, kenapa dia tidak melakukan itu. Baik, terkait di hari Senin ya, tanggal 9 tadi, apa sebetulnya yang saksi sampaikan kepada Cuk Putranto terkait dengan CCTV yang sudah diserahkan ke Polres? Saya tidak tahu kalau itu sudah diserahkan, karena waktu itu akan ada expose. Saya berpikir bahwa posisi TV waktu Jumat, Sabtu, Minggu ini saya belum lihat. Makanya saya perintahkan ke Cuk, CCTV-nya di mana? Dia sampaikan ada sama saya. Udah kamu copy terus lihat isinya. Nggak apa-apa komandan.
Ya, nggak apa-apa, kamu jalanin aja perintah saya. Selanjutnya saksi ada menyuruh nonton ya pada Cuk Putranto ya? Saya menyuruh mengkopi dan melihat isinya. Melihat isinya. Setelah dilihat isinya, apakah Arif Rahman ada bersama Hendra Kurniawan datang ke ruang saksi di tanggal 13? Tadi udah saya Tadi sampaikan. sudah saya tanyakan, pertanyaan saya sendiri tadi. Bahkan saya tanyakan lagi apakah sendiri atau bersama HK. Dijawab oleh saksi sendiri. Sudah ditanyakan tadi. Nah, cukup panjang lebar saya tadi menanyakan kepada saksi. Kita juga butuh waktu ya. Ini PH juga belum. Yang lain kalau sudah nggak ada yang lain ya silakan dialihkan ke yang lain. Ya baik, mohon izin melanjutkan yang mulia. Saksi ya, saksi kan hadir di sini dalam rangka membuktikan perbuatan perkara terdakwanya Irfan. Jadi saya mulai dari sebenarnya saksi sudah mengakui ya bahwa saksi membuat kebohongan. Ya, kita berangkat dari sana. Saksi pada tanggal 8 tadi membenarkan memberikan perintah atau kata-kata kepada Hendra Kurniawan untuk cek CCTV komplek. Ya. Apakah pada saat itu yang maksud saya dalam rangka apa saksi memerintahkan Hendra Kurniawan itu, dalam konteks kegiatan apa? Ini kan ada banyak konteks ini, apakah itu penyelidikan tindak pidana atau penyelidikan paminal, dalam konteks apa saksi memerintahkan HK pada saat itu? Ya, dalam konteks penyelidikan. Penyelidikan apa? Tindak pidana? Ya, yang dilakukan oleh anggota. Ini memerintahkannya penyelidikan tindak pidana. Padahal saksi tahu pada saat itu sudah ada Satuan Reskrim Polres yang melakukan penyidikan malah pada tanggal 8. Ini apa maksudnya ini? Hal yang berbeda atau sama? Saya melihat bahwa anggota Polres ini sedang olah TKP. Ya. Kemudian ya untuk membantu silakan untuk mengecek CCTV. Kebetulan di situ ada juga Ari Cahya. Mereka ya silakan untuk melakukan pengecekan CCTV di sekitar komplek. Ini tanggal 8 ya? Tanggal 8. Saksi sudah memerintahkan kepada Hendra Kurniawan dan Acai. Pertama, sudah ada penyidiknya yang benar-benar sedang mengolah TKP. Dan CCTV yang komplek yang saksi masukkan itu tidak jauh berada dari TKP. Yang kedua, ini kan yang saksi mintakan adalah karo paminal, bukan penyidik biasa. Dan juga ada Acai dari Bareskrim yang bukan dari Polres. Apakah wajar? Maksud saya, memang itukah tujuannya pada saat itu? Atau saudara ada meminta perintah yang lain selain daripada untuk mendukung penyidikan? Tidak ada. Saya sampaikan tadi ini semua saya lakukan natural. Apa yang harus mereka kerjakan, bantu penyidik. Bantu penyidik ya. Kemudian apakah saksi tahu kemudian ada surat perintah yang dikeluarkan oleh Karo Paminal atas kegiatannya? Setiap surat perintah itu pasti ditembuskan ke saya selaku Kadif Propam. Ya, pertanyaan saya apakah saksi tahu? Ya tahu. Tahu. Kapan saksi diberitahu ada surat perintah tersebut? Itu sudah otomatis. Bukan otomatis, saya menanyakan fakta. Apakah kapan saksi diberitahu ada surat perintah? Ada tembusannya kepada saksi. Ada tembusan ke saya. Berarti saudara sudah tahu. Sudah tahu. Ya, kapan? Pertanyaan saya kapan yang mulia? Kapan saudara pada saat saudara membaca tembusan itu? Di hari Senin. Hari Senin. Hari Senin berarti tanggal 10 ya. Tanggal 10 karena itu kan hari kerja, hari libur waktu. Ya. Ditandatanganinya kapan surat itu? Kalau memang saudara membacanya? Tanggal 8 kalau tidak Tanggal 8. Nah, ini konteksnya beda lagi nih. Bukan membantu penyidikan, tapi ada kegiatan
Paminal di sana. Saya kan sudah sampaikan tadi, proses penyelidikan awal terhadap tindak pidana yang Tadi dilakukan. saksi sudah menerangkan wajah saya. Betul yang mulia, tapi ini beda yang mulia. Ya. Tadi sudah diterangkan terkait ya, anggota yang melakukan tindak pidana itu dianu oleh Paminal Propam, ya. Itu yang dilakukannya. Selanjutnya diserahkan dan berkoordinasi dengan Reskrim. Ya. Itu tadi. Izin yang mulia, kalau boleh kami ingin menyampaikan, pengertian penyelidikan di Paminal itu seharusnya saksi tahu berbeda dengan penyelidikan tindak pidana. Saya juga sudah tanyakan tadi. Ya, dan saksi mengarahkan itu seolah sama yang mulia. Nah, makanya Karena saya begini, menegaskan benar, kembali. ya, supaya jangan ada salahan, makanya disimak. Bahwa tadi disebutkan ada Perkadif ya. Demikian 1 Perkadif 1 2015 2015. ya, terkait tindak pidana yang dilakukan oleh anggota. Saya juga sudah tanyakan itu kepada. Boleh kami bacakan yang mulia pengertian penyelidikan mengenai Perkadif tersebut? Sebentar dulu. Apakah itu tindakan pro justisia atau untuk mengumpulkan bahan keterangan atau full bucket? Belum pro justisia yang mulia. Belum pro justisia. Demikian. Itu artinya pengumpulan bahan dan keterangan. Bahan keterangan. Karena terkait anggota itulah tadi. Betul yang mulia. Nah, yang sudah tanyakan itu apa? Yang saya tanyakan, adanya surat Paminal itu sendiri, itu aneh yang mulia. Karena posisinya penyidikan tindak pidananya kan sudah berjalan. Artinya tindak pidana yang saudara duga itu di surat Paminal tersebut, itu sebenarnya sudah ada. Kenapa lagi ada surat dari Paminal untuk adanya dugaan tindak pidana? Itu yang ingin saya tanyakan yang mulia. Padahal saksi mengetahui bahwa telah berjalan penyidikan tindak pidana terhadap subjek yang sama. Subjek yang sama, personil Polri yang sama, yaitu Yosua korbannya. Kan masih perlu ada pendalaman yang harus dilakukan oleh Propam. Sama dengan perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh salah satu orang Kapolres. Itu sudah dari KPK. Tapi kami tetap masuk, melakukan pengecekan, melakukan penggeledahan terhadap ruangan Kapolres. Kemudian kita periksa, kita kumpulkan keterangannya, kita PAI. Setelah itu kami limpahkan ke Tipikor. Itulah Itu sudah sering alasannya ya. dilakukan. Jadi tadi juga sudah saya tanyakan ya, kalau disimak ya, juga untuk penyidikan tidak dilakukan. itu proses pro justisia, Ya, due proses ya. siap. Nah, itu ya penuntut umum ya. Baik, yang mulia kami lanjut. Jadinya sebatas pengumpulan dan karena saya juga tanya kapan diserahkan. Itu tadi saya sudah tanyakan itu juga. Ya. Kami lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Saudara sudah tegas mengakui bahwa ada skenario yang saudara buat dan rancang sebelum saudara menghubungi pihak-pihak yang lain, itu ya? Iya. Terhadap perintah, lagi saya tanyakan terhadap perintah yang saudara berikan kepada Hendra Kurniawan tersebut, yang saudara maksud memang hanya CCTV komplek, karena itu kata-kata yang saudara sampaikan kepada Hendra Kurniawan. Iya, Tidak ada yang lain objeknya? tidak ada. Tidak ada. CCTV komplek yang saudara maksudkan tersebut, apakah saudara juga menyebutkan untuk yang penting-penting saja? Tidak sampai ke situ secara teknis. Apakah HK ada menanyakan kembali kepada saudara? Maksudnya untuk memperjelas perintah saudara tersebut, yang mana Pak Sambo gitu, ada nggak? Tidak ada. Tidak ada. Baik. Kemudian saudara juga membenarkan bahwa tanggal 9 saudara mengecek kembali, menanyakan kembali kepada HK? Iya. Sudah ya. Apakah pada tanggal 9 itu saudara sudah mengetahui posisi DVR-nya di mana? Saya belum mengecek kembali. Jadi yang saudara terima laporan dari HK apa? Tanggal 9 itu belum laporan. Dia laporan di tanggal 10 pada saat
Di kediaman saya panggil jam 20 sebelum berangkat ke Jambi. HK melaporkan sudah dicek dan diamankan CCTV, sudah koordinasi dengan penyidik. Sudah dicek dan diamankan CCTV. HK memberitahu siapa yang melakukan pengamanan CCTV? Tidak. Apakah HK mengatakan ada di mana CCTV itu pada tanggal 10? Tidak. Tidak juga. Baik. Lantas kenapa pada tanggal 11 Anda langsung menanyakan kepada Cuk? Tahu dari mana Anda bawa barang itu ada sama Cuk? Karena waktu itu saya masih berpikir bahwa akan ada ekspos terhadap kasus itu. Karena dia adalah spree saya menanyakan ke Cuk. Dalam konteks spree? Iya. Padahal yang terakhir memberikan laporan itu adalah HK. Ya, saya juga sudah lupa terkait dengan pernyataan HK di hari Minggu itu. Karena, dan perintah tentang CCTV ini apakah Cuk juga mengetahuinya pada tanggal 8 atau 9? Saya tidak tahu pasti. Saudara ada tidak memberitahukan kepada Cuk? Iya. Ada? Saya tidak memberitahu. Tidak memberitahu. Baik. Kemudian saksi setelah kejadian, saksi benar menghadap pimpinan pada saat itu, Kapolri? Saya sudah sampaikan tadi. Ya. Apakah juga saksi setelah menghadap pimpinan itu ada mengumpulkan Pak Beni Ali, Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria? Saya hanya bertemu mereka. Apakah ada menyampaikan beberapa poin penegasan-penegasan terhadap tindakan yang akan dilakukan? Di mana ini? Ketika bertemu dengan mereka tersebut? Di ruang Kapolri atau? Setelah bertemu dengan Kapolri, keluar dari ruang Kapolri. Iya. Itu pada saat selesai menghadap pimpinan Polri, saya menuju ke ruang Biro Propos. Setelah saya memanggil dan mengumpulkan 3 orang ini, saya sampaikan. Kemudian setelah itu saya bertemu dengan pejabat utama Propam. Di situ ada Karo Paminal, ada Karo Propos dan beberapa kabak. Saya sampaikan nanti ditangani oleh, setelah dari Propos ditangani oleh Paminal, kemudian nanti koordinasi dengan penyidik. Apakah ada salah satu poinnya saudara meminta untuk kejadian di Magelang tidak usah dipertanyakan, berangkat dari kejadian Duren 3 saja? Oh iya, saya sudah ada poin itu ya? Ada poin itu. Apakah sebelumnya saudara ada dalam skenario saudara menceritakan tentang di Magelang? Saudara ceritakan kepada HK dan kawan-kawan? Waktu itu saya setelah kejadian itu memang masih bingung apakah kejadian di Magelang ini harus saya ikutkan di cerita yang tidak benar itu. Tapi kemudian saya putuskan itu tidak usah karena pasti akan ditanyakan kembali terkait peristiwa itu ke istri saya. Kemudian saya putuskanlah seperti itu. Betul, itu kan pikiran saudara. Pertanyaan saya, ini kan kalimat yang saudara sampaikan kepada Pak Hendra Kurniawan dan kawan-kawan. Untuk kejadian di Magelang tidak usah dipertanyakan, berangkat dari kejadian Duren 3 saja. Betul. Artinya sebelumnya saudara ada menceritakan kejadian Magelang kepada Hendra Kurniawan dan kawan-kawan? Itu saya ceritakan hanya tidak sampai keseluruhan, hanya karena waktu itu saya masih bingung apakah ini dimasukkan atau tidak. Akhirnya kemudian saya putuskan tidak usah dimasukkan. Begitu ya? Iya. Baik. Tadi apakah salah satu alasan saudara mengatakan kepada Pak Hendra Kurniawan dan kawan-kawan itu terkait dengan peristiwa itu, alasan saudara adalah salah satunya karena ada terkait aib dari istri saudara? Iya. Betul. Tapi saudara mengetahui terhadap dugaan pelecehan itu sendiri dibuat laporan polisinya pada tanggal 9? Pada tanggal 9 iya. Iya. Bukankah itu bertolak belakang dengan konsep yang saudara mau bikin tadi, tidak mau membuka masalah itu, malah membuatnya menjadi laporan polisi? Itulah
saya sampaikan penyesalan saya harus membuat laporan polisi itu. Karena istri saya juga sebenarnya tidak mau itu dibuat. Tapi karena saya percaya diri, karena tidak mungkin ada penyebab kalau tidak ada, tidak mungkin ada akibat kalau tidak ada penyebab. Betul. Kan saya sudah akuin semua bahwa itu tidak benar. Kejadian yang sebenarnya adalah di Magelang, kan begitu. Iya. Maksud saya begini, artinya alasan untuk menghindari aib itu sebenarnya sudah tidak valid lagi setelah tanggal 9. Itu pendapat Anda. Maksud saya begitu, karena Anda melaporkannya tanggal 9. Saya kan sudah sampaikan, di tanggal 8 malam, tanpa seizin istri saya sudah menceritakan ada kejadian pelecehan di Duren 3. Begitu ya. Tanggal 9 pagi, saya sampaikan ke istri saya, marah. Kenapa harus saya dibawa-bawa? Tapi saya bilang, saya nggak mungkin lagi nyabut berita acara. Ya. Nggak mungkin saya tarik semua. Ya sudah, saya jalanin aja, saya tanggung jawab. Oke, baik. Saksi mengetahui bahwa CCTV yang berada di Gapura lapang basket tersebut menyorot kepada rumah saksi? Iya. Tahu? Tahu. Tahu ya, baik. Cukup yang mulia. Saudara saksi, Iya. dari tadi kami penasihat hukum mendengar dengan baik keterangan saudara saksi di awal, dimulai dari pertanyaan dari majelis hakim. Awalnya saudara saksi menjelaskan bahwa ini adalah peristiwa penembakan terhadap almarhum Yosua. Lalu saudara saksi dilanjut dengan mengakui bahwa itu adalah cerita yang tidak benar. Lalu karena itu merupakan cerita yang tidak benar, saudara saksi memerintahkan saudara Hendra Kurniawan untuk cek dan amankan CCTV. Hingga sekarang terjadilah persidangan pada siang hari ini. Saya membaca BAP saksi yang tadi mana saksi telah menjawab bahwa saksi pernah diperiksa. Saksi lulus akademi kepolisian pada tahun 94. Riwayat jabatan saksi banyak. Dimulai dari Pamalem Diklat, ada Wakasat Reskrim, Kasubag Reskrim, Kasat Reskrim, Wadi Reskrim Kasubdit Tipidum, Dirtipidum Bareskrim, hingga terakhir Kadif Propam. Iya. Saudara saksi atas pertanyaan majelis hakim menjawab bahwa saudara saksi pernah bekerja sama dengan terdakwa atau terdakwa merupakan spri saudara saksi. Betul? Betul. Saudara saksi lulus akpol pada tahun 94. Saudara saksi bisa jelaskan pada kami penasihat hukum atau seluruh di ruangan sidang ini, apa itu gelar Adi Makayasa sebagai lulusan akpol, saudara saksi? Lulusan terbaik. Lulusan terbaik itu gelar yang dimiliki oleh berapa orang, saksi? Satu angkatan akpol itu berapa orang, saksi? Bisa 200, 300. 1 dari 200 atau 300. Saudara saksi bisa boleh melihat saudara terdakwa di sini sekarang? Iya. Bisa melihat? Saudara saksi tadi berkali-kali kami mendengar mengucapkan, saya akan bertanggung jawab. Saya siap bertanggung jawab. Apa perasaan saksi melihat mantan spri saksi seorang lulusan Adi Makayasa sekarang berada di sini? Saya tadi sudah sampaikan bahwa dalam sidang Komisi Kode Etik pemecatan saya sudah sampaikan. Mereka tidak ada yang salah karena tidak ada yang saya beritahu tentang cerita yang tidak benar itu. Tapi apa yang terjadi? Mereka semua dipersalahkan hanya karena pernah bekerja sama saya. Saya akan bertanggung jawab, dia tidak tahu apa-apa. Saya akan siap bertanggung jawab. Jadi saya, kalau berhadapan dengan adik-adik ini, saya pasti akan malu, saya pasti akan menyesal. Tapi dalam proses pemeriksaan kode etik, pemeriksaan pidana, saya sudah sampaikan salahnya di mana kalau hanya mengganti CCTV. Orang dia tidak tahu juga isinya apa. Masa dipersalahkan?
Baik, saya lanjutkan saksi. Saya di sini akan fokus terhadap peristiwa obstruction of justice atau perintangan penyidikan. Menindaklanjuti pertanyaan rekan penuntut umum, saksi tadi menyatakan sudah lama sebagai reserse dan terakhir menjabat sebagai Kadif Propam Polri. Saksi memberikan perintah kepada Hendra Kurniawan cek dan amankan CCTV. Sebagai anggota reserse yang mana saksi memiliki pengalaman yang panjang, boleh saudara saksi beri penekanan lagi agar supaya jelas di sini. Cek dan amankan bagi anggota reserse itu seperti apa? Jadi cek dan amankan itu sudah saya sampaikan tadi bahwa belajar dari pengalaman bahwa tidak bisanya digunakan dalam pembuktian apabila penyidik tanpa sertifikasi mengambil atau mengcopy dari DVR, maka kemudian kami penyidik-penyidik itu mengganti CCTV yang akan dibutuhkan. Kenapa diganti? Karena anggaran penyidikan ini ada, sehingga nanti akan digantikan oleh anggaran penyidikan. DVR yang lama itu biasanya langsung kami serahkan ke Puslapfor. Ke Puslapfor untuk apa? Untuk membuka waktu-waktu yang dibutuhkan oleh penyidik melihat apa yang ada di CCTV tersebut. Jadi di penyidik biasanya seperti itu untuk mempercepat proses pengambilan data, karena kita tidak tahu berapa isi harddisk ini, berapa tera, dan nanti kalau terlambat kita mengambil itu biasanya akan tertutup, sehingga kita ambillah. Bukan diambil untuk diapa-apakan, tapi diambil untuk diserahkan ke lapor. Kemudian diganti itu biar pemilik rumah atau pemilik DVR itu bisa melanjutkan proses sistem elektronik yang ada di lokasi yang kita butuhkan. Jadi yang saudara saksi jelaskan kepada rekan penuntut umum terkait menjadi masalah itu kalau di-copy, bukan diambil dan diganti. Apakah itu betul? Iya. Baik. Saudara saksi, sesuai BAP saksi di sini, saudara saksi pernah membuat surat pernyataan tanggal 30 Agustus tahun 2022. Bisa saudara saksi jelaskan atau ceritakan ke persidangan ini terkait apa surat pernyataan itu? Oh ya, pada saat pemeriksaan di penyidik cyber saya sudah sampaikan. Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria, kemudian Irfan ini, tidak ada yang mengerti apa cerita sebenarnya. Mereka tidak salah. Mereka orang-orang yang hebat. Saya tidak bisa menghadapi mereka semua karena saya tahu saya salah, yang mulia. Saya tahu saya salah. Saya tidak tahu harus bagaimana membalas dosa yang harus saya hadapi ini, tapi ya saya pikir bahwa inilah yang mungkin di depan yang mulia yang mungkin bisa nanti menilai adik-adik saya ini seperti apa. Kalau kesalahan prosedur dia tidak ada surat perintah, yaitu prosedur kode etik yang akan dilalui. Itu mungkin isi dari pernyataan saya itu. Saya sampaikan di setiap tingkat pemeriksaan, di setiap proses yang saya hadapi. Mereka nggak tahu apa-apa. Tapi apa yang terjadi? Dianggap karena dia ini bekas pri saya lah. Kemudian dia tahu ceritanya. Dianggap dia ini anggota saya, kemudian dia tahu ceritanya. Karena ya saya salah, karena saya melakukan kebohongan dalam cerita awal. Saya salah yang mulia. Dan saya siap dihukum untuk tindakan yang saya lakukan ini. Terima kasih yang mulia, dari saya cukup, dilanjutkan oleh rekan saya. Cukup, terima kasih. Cukup dari kami yang mulia. Cukup. Saya tanyakan kepada saudara, apakah setiap perintah yang dilakukan oleh atasan itu harus dilaksanakan? Seharusnya iya ya. Tanpa memilah dan memilih perintah tersebut, ya bisa saja bertentangan dengan peraturan. Kalau perintahnya salah boleh dilanggar, boleh tidak dilaksanakan. Tapi mohon izin yang mulia, saya perintah Hendra ini, menurut saya itu tidak salah. Kenapa? Cek CCTV. Lakukan pemeriksaan. Yang salah saya adalah perintah menghapus, memusnahkan
rekaman CCTV yang ada di flash disk dan yang ada di laptop. Demikian yang mulia. Baik ya. Cukup ya. Terdakwa saksi menyampaikan perintah yang salah adalah merusak, menghapus, menghilangkan CCTV. Itu kepada siapa? Bentar, itu udah jelas tadi ya. Oke. Udah jelas. Karena Ya. itu. Sudah jelas. Sekarang ya sudah disimak ya. Terdakwa ya sudah menjelaskan ya karena sebenarnya menurut dia sudah mengakui ya. Juga harapan tadi juga sudah disampaikan. Namun ya kenyataannya seperti ini yang terjadi. Sekarang tanggapan saudara terdakwa, silakan jika ada keberatan saudara terhadap keterangan tersebut, ada yang tidak benar, silakan. Siap, terima kasih yang mulia. Sebenarnya mohon izin yang mulia, saya tidak ada tanggapan. Awalnya saya ingin marah. Bagaimana? Saya tidak ada tanggapan yang mulia. Tidak ada tanggapan. Siap. Itu ya, tidak ada tanggapan. Kalau kemarahan itu ya memang ya pada akhirnya menjadi penyesalan. Walaupun memang kita marah, yang kuat itu orang bisa menahan amarahnya. Itulah sesungguhnya orang yang paling kuat. Ya, saya kira demikian saja ya, atas keterangan saksi tidak ada tanggapan. Baik, terima kasih kepada saksi ya, silakan kembalikan.